Cekwakte 7 Agustus tahun 2025. Tuna Stadium, Myanmar. Sebuah hasil mengejutkan terjadi di laga kualifikasi Piala Asia U20 Putri ke-2026. Timnas Putri Indonesia U20 sukses menahan imbang Indi U20 dengan skor 0-0 dalam laga penuh tekanan dan cedera yang digelar Rabu malam di Stadion Tuna, Yangon. Meskipun tidak mencetak gol, hasil ini terasa seperti kemenangan bagi skuad Garuda Pertiwi Muda, mengingat perbedaan peringkat yang begitu mencolok di AFIFA. Indonesia yang belum masuk 100 besar berhasil menahan Indi yang bercokol di posisi ke-69 dunia. Hasil kualifikasi Piala Asia U20 Putri kurang 2026 Indonesia pecundangi tim peringkat 69 FIFA tanpa gol. Duel Timnas Putri U20 Indonesia melawan India digelar pada Rabu 6 Agustus tahun 2025 di Stadion Tuna, Myanmar. Indonesia sudah tertekan di awal pertandingan meski mencoba mendobrak lewat serangan balik. Hingga menit ke-20, Indi lebih leluasa memainkan bola di area lapangan Indonesia dan menciptakan beberapa peluang. Dua striker Indi, Sulanjana dan Sibani Devi, sesekali mengetes Aliana Ayu lewat tendangan keras dari luar kotak penalti. Kualitas Aliana Ayu benar-benar diuji, bukan hanya dari pemain Indi tetapi juga rekan setimnya sendiri. Menit ke-34, Puja melesakkan tendangan keras tetapi masih dapat diamankan Aliana Ayu. Tak hanya 1 lawan 1, Aliana Ayu sampai terbang untuk bisa memotong umpan silang pemain Indi. Babak pertama pun berakhir tanpa gol. Indonesia benar-benar butuh kreasi serangan baru di babak kedua. Babak kedua tak berubah banyak. Indonesia terus dalam tekanan saat Indi mencoba membongkar pertahanan dari segala sisi. Peluang Indonesia masih sebatas dari serangan balik yang tidak sampai ke kotak penalti lawan, salah umpan dan pressing ketat lawan masalahnya. Permainan keras pun ditunjukkan pemain Indi. Nashwa Salsabila jadi korbannya, ia harus ditanduk keluar lapangan di menit ke-60. Usai Nashwa ditarik keluar, giliran Jaslyn yang mengalami cedera di menit ke-62 dan mendapat perawatan tim medis. Memasuki menit ke-70, Indonesia hanya bisa bermain bertahan, serangan balik yang didapat tak sampai ke area kotak penalti Indi. Tak heran mengapa Indi begitu dominan. Timnas Putri Indi termasuk dalam 70 besar peringkat FIFA, tepatnya posisi ke-69 dunia. Memasuki menit ke-80 skor masih 0-0. Pemain Indi mulai frustrasi dengan pelanggaran yang kerap dilakukan. Ajeng Sri Handayani, striker yang dimasukkan di babak kedua, jadi korban aksi brutal pemain Indi di menit ke-81 sampai harus mendapat perawatan. Akselerasi Ajeng Sri Handayani di menit ke-86 nyaris berbuah gol untuk Indonesia. 3 pemain Indi berhasil dilewati. Sayangnya, eksekusi akhirnya masih bisa ditepis kiper Indi, Monalisha Devi. Ini menjadi peluang terbaik Indonesia sebelum laga berakhir. Aliana sempat melakukan kesalahan di menit 90 tambah 1, beruntung hanya tendangan bebas dari luar kotak penalti untuk Indi. Bola hasil tendangan bebas membuat kemelut. Peluang pun kembali didapat Indi setelah Melin melakukan pelanggaran. Aliana berhasil menghalau tendangan bebas kedua dari Indi yang dieksekusi Anju Chanu, membayar tuntas kesalahannya. Peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan pun berbunyi, skor tetap tak berubah, Indonesia berhasil mencuri 1 poin. Susunan pemain Timnas U20 Putri Indonesia pertama, Aliana Ayu, kelima, Gyayu Manda, keempat, Jaslyn Kela, kedua, Nabila Saputri, ke-11, Ayunda Dwi, ke-8, Shivana Rizka, ke-10, Syafia Tristalia, ke-6, Poliah Arifah, ke-12, Alia Putri, ke-14, Nashwa Salsabila, ke-7, Jaslyn Kela pelatih, Akira Higashiyama Timnas U20 Indi pertama, Monalisha Devi, kedua, Remy Tokchom, ke-4, Tobisana Chanu, ke-16, Syubangi Singh, ke-21, Cindy Remruatwi, ke-6, Arina Devi, ke-7, Neha, ke-8, Puja, ke-19, Anju Chanu, ke-10, Sibani Devi, 22, Sulanjana, pelatih, Joachim Bern Alexanderson. Duel berat sejak kick-off, Indi dominan, Indonesia bertahan total sejak menit pertama, dominasi Indi terlihat begitu nyata.
Tim asuhan Joachim Bernd Alexandersson langsung mengambil inisiatif menyerang, mencoba membongkar pertahanan Indonesia dari berbagai sisi. Indonesia tampak kesulitan mengimbangi tempo cepat lawan dan hanya mampu sesekali membalas lewat serangan balik. Indi menciptakan beberapa peluang dari luar kotak penalti, terutama lewat dua striker andalan mereka, Sulanjana dan Sibani Devi, yang terus menguji refleks kiper muda berbakat Indonesia, Aleana Ayo. Namun, Aleana tampil gemilang. Kiper asal Jakarta itu menjadi benteng terakhir yang membuat frustrasi para pemain Indi. Menit ke-34 menjadi titik uji mental ketika Puja melesakkan tembakan keras tepat ke arah gawang. Meski keras dan terarah, bola berhasil diamankan oleh Aleana yang menunjukkan konsentrasi tinggi dan refleks luar biasa. Tembok bernama Aleana Ayo. Aleana bukan hanya tampil sebagai shotstopper, tetapi juga menjadi pemimpin lini belakang. Ia beberapa kali harus memotong umpan silang berbahaya, termasuk aksi terbang memotong bola lambung yang mengarah ke Sibani Devi. Performa Aleana juga disorot karena ia tidak hanya menghadapi tekanan dari lawan, tetapi juga dari rekannya sendiri. Beberapa kali komunikasi buruk membuatnya harus menutup celah yang ditinggalkan pemain belakang lain. Namun, Aleana tak goyah, penampilan solidnya membuktikan ia layak menjadi andalan utama di bawah Mister. Lini tengah terkunci, serangan balik tak sampai kotak penalti di babak kedua, jalannya pertandingan tidak banyak berubah. Indi tetap dominan, menguasai lini tengah, sementara Indonesia bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik yang minim eksekusi akhir. Peluang Indonesia tidak pernah benar-benar mengancam gawang Indi. Pasalnya, bola selalu mati sebelum masuk ke area kotak penalti. Salah umpan, pressing ketat, dan stamina yang menurun jadi masalah utama anak asuh Akira Higashiyama. Lini tengah Indonesia yang dikomandoi oleh Shafia Tristalia dan Shivana Rizka bekerja keras memotong aliran bola lawan. Namun, mereka tak mampu membawa bola lebih jauh karena pemain Indi menunjukkan kekuatan fisik dan determinasi tinggi. Duel keras dan cedera beruntun, Nasya dan Jesslyn tumbang laga pun berubah menjadi pertandingan keras. Puncaknya terjadi saat Nasya Salsabila, winger cepat Indonesia, menjadi korban tackle keras di menit ke-60. Ia harus ditanduk keluar lapangan dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Belum selesai proses pergantian, giliran Jesslyn Kela, gelandang bertahan, yang mengalami cedera di menit ke-62 usai benturan keras. Ia mendapatkan perawatan dari tim medis cukup lama sebelum kembali berdiri. Namun performanya tidak lagi 100%. Ajeng Sri Handayani muncul dari bangku cadangan, bikin panik Indi. Masuknya Ajeng Sri Handayani di babak kedua ternyata menjadi kartu as yang mengejutkan kubu Indi. Di menit ke-81, ia menjadi korban pelanggaran keras yang membuat laga sempat dihentikan. Namun, momen emas datang di menit ke-86. Ajeng menunjukkan teknik individu luar biasa dengan melewati 3 pemain Indi secara beruntun. Ia melaju cepat ke dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan keras ke arah gawang. Sayangnya, peluang emas itu masih bisa ditepis oleh kiper Indi Monalisha Devi. Itulah peluang terbaik Indonesia sepanjang laga. Meski tidak menjadi gol, momen tersebut menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya bertahan, tetapi juga mampu memberikan ancaman serius. Detik-detik menegangkan, kesalahan Aleana, tapi tetap jeti pahlawan. Laga sempat memanas di menit-menit akhir. Di waktu tambahan 90+1, Aleana Ayu sempat membuat blunder dengan salah posisi saat mengantisipasi bola yang berujung pada tendangan bebas dari luar kotak penalti untuk Indi. Eksekusi dari Anju Chanu sempat menciptakan kemelut di kotak penalti. Namun, Aleana kembali menunjukkan kelasnya. Ia menggagalkan peluang tersebut dan menebus kesalahannya dengan penyelamatan penting. Laga ditutup dengan skor 0-0. Indonesia tak hanya mencuri 1 poin, tapi juga mencuri perhatian publik Asia dengan pertahanan gigih dan semangat pantang menyerah. Statistik pertandingan keterangan Indi U20 Indonesia U20 penguasaan bola 63%, 37% tembakan ke gawang 9, 2 pelanggaran, 15-11 kartu kuning 2, 1 cedera 1, 2 kiper terbaik Aleana Ayu starting 11 timnas U20 Putri Indonesia formasi 343. Pelatih Akira Higashiyama. Pertama, Aleana Ayu DF
kelima. Gyayu Manda, keempat. Jaslyn Kela, kedua. Nabila Saputri MF, ke-11. Ayunda Dwi, ke-8. Shivana Rizka, ke-10. Syafia Tristalia, ke-6. Kuliah Arifah FW, ke-12. Alia Putri, ke-14. Nashwa Salsabila, ke-7. Jaslyn Kela Timnas U20 Indi Formasi 4-4-2 pelatih. Joachim Bern Alexanderson Gat. Pertama, Monalisha Devi DF. Kedua, Remy Topkam, ke-4. Taubisana Chanu, ke-16. Syubangi Singh, ke-21. Cindy Remruwatwi MF, ke-6. Arina Devi, ke-7. Neha, ke-8. Puja, ke-19. Anju Chanu FW, ke-10. Sibani Devi, ke-22. Sulanjana tak semua pertandingan tanpa gol membosankan. Dalam kasus ini, hasil imbang 0-0 antara Indonesia dan Indi merupakan duel yang penuh drama, emosi, dan keberanian. Indonesia memang belum mencetak gol, tapi mereka sudah mencetak kepercayaan diri sebagai kekuatan baru sepak bola putri Asia Tenggara. Dengan performa heroik dari Aleana Ayu dan semangat pantang menyerah dari seluruh skuad, Garuda Pertiwi Muda layak diapresiasi. Kini, harapan melaju ke putaran selanjutnya tetap terbuka. Laga ini menjadi bukti bahwa meskipun status underdog, semangat juang dan kerja keras bisa mengalahkan segalanya, bahkan tim peringkat 69 dunia sekalipun.